أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara klinik baca Quran yang diwadahi oleh aplikasi ummah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam acara ini selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan Allah kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat, dan juga para pengikut yang mudah-mudahan kepada kita semua. Para sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Usaid ibnu Khudair. Usaid ibnu Khudair suatu saat ini membaca surat Al-Baqarah. Di suatu malam, pada saat itu dia membaca surat Al-Baqarah, dan ketika dia baca surat Al-Baqarah, di tengah bacaannya dia melihat kuda yang berada di sebelahnya itu meringkik. Kuda yang ditawan, ya. Lalu ketika Usaid membaca Al-Quran, kudanya meringkik. Ketika sesaat Usaid ibnu Khudair ini memberhentikan bacaannya, lantas kudanya pun tenang kembali. Ketika dia mulai membaca lagi bacaannya, dan Usaid ibnu Khudair salah seorang sahabat Rasul yang suaranya begitu merdu, ya. Sejurus dengan itu, ketika Usaid bin Khudair ini membaca bacaannya kembali, maka kuda, hewan peliharaannya ini, kembali meringkik.
Ya, sehingga pada saat itu Khudair takut kalau kuda ini akan menginjak anaknya yang mungkin berada tidak jauh dari keberadaan posisi kuda tersebut. Dan akhirnya Khudair pun memberhentikan bacaannya, dan pada saat itu dia sempat melihat ke atas. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat ada semacam payung ya di awan itu, yang di tengahnya ada pelita-pelita bagus seperti itu. Lantas saking takutnya dia kembali ke dalam rumah. Esok harinya, kejadian apa yang dibaca Usaid ibn Khudair ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW dia menceritakan apa yang terjadi semalam. Dia membaca surat Al-Baqarah. Di tengah perjalanan surat Al-Baqarah kudanya meringkik. Ya, tidak bisa diam katakan. Ya, lalu ketika dia diam kudanya pun diam. Dan ketika dia melanjutkan kembali bacaan surat Al-Baqarahnya, kudanya pun semakin meringkik. Dan dia takut akan keselamatan anaknya, makanya dia berhenti sambil melihat ke atas. Dilihat, dikatakan kepada Rasul, di awan itu ada payung, yang di tengahnya ada pelita. Begitu bagus. Maka kata Rasulullah SAW bahwa payung itu adalah malaikat yang tertarik mendengar bacaanmu, wahai Khudair. Andai saja kau terus membacanya sampai fajar, mungkin orang-orang di sekitarmu akan bisa melihat awan yang berbentuk jelmaan daripada malaikat itu. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca kitabnya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita kembali membuat sebuah perjanjian dalam diri kita bahwa Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala perkenalkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Maka amalan yang terbaik salah satunya di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Membacanya, menelaahnya, mentadaburinya. Bagian daripada ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Dan keuntungan yang lain yang kita dapat. Selain tadi kita lihat sahabat Rasulullah SAW yang bernama Usaid ibn Khudair. Maka dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, ya, apabila ada sebuah rumah, ibaitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu. Ya, ketika ada sebuah kaum, ketika ada sebuah kelompok kecil atau kelompok besar yang di situ membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang positif. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nazalat alaihimur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Allah turunkan sakinah, ketenangan. Hati tidak gelisah, hati tidak takut menghadapi kehidupan dunia. Obatnya baca Quran. Ya, jadi obat untuk menghadang gelisah supaya hati kita tenang itu Allah sendiri. Lewat hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang membaca, orang yang mempelajari kitabnya, Allah jamin dengan ketenangan, sakinah. Ghasiyatuhumur rahmah. Setelah sakinah didapatkan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, Allah turunkan yang kedua keuntungannya. Mereka dihujani, disirami dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka disirami Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya. Ya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup sampai di situ, sahabat-sahabat ummah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadisnya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan hafathumul malaikah, dan mereka dinaungi, dikerubungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin pada saat ini malaikat-malaikat Allah turun kepada orang-orang yang sedang belajar Quran, tapi kita tidak melihat dengan kasat mata kita. Nah. Wa zakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut-nyebut orang yang namanya sedang membaca dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Begitu banyak dan begitu besar fadilah orang-orang yang selalu saja berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik, sahabat-sahabat ummah, pada kesempatan kali ini kita akan menelaah dan akan membahas sedikit tajwidnya daripada surah Al-Qadar. Ya, surah Al-Qadar daripada makro kita pada pertemuan kali ini, dan sudah ada beberapa sahabat ummah yang mengirimkan videonya kepada kita. Nah, kita lihat yang pertama ini ada kiriman video dari Bapak Suroto. Ya, Bapak Suroto, ya. Ini pakai to apa pakai ta ini? Suroto, ya. Mohon maaf ya. Bapak Suroto yang akan membaca surah Al-Qadar. Baik, kita simak bersama-sama para sahabat ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, sahabat-sahabat ummah, sudah kita dengarkan ya bacaan yang dikirim videonya oleh Bapak Suroto membaca surah Al-Qadar. Baik, jazakallah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suroto yang sudah mau berpartisipasi dalam acara klinik baca Quran yang diwadahi oleh aplikasi Ummah ini. Baik, tentu masih ada kekurangan yang kami catat dari bacaan beliau, ya. Yang pertama sekali, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan acuan dan bahan motivasi beliau untuk lebih giat lagi membaca Al-Quran. Ya, yang pertama di kalimat inna, ya, gundahnya dioptimalkan. Nun sukun dengan huruf zai, ya, ikhfa hakiki. Anzalnahu, ya. Naknya panjang 2 harokat. Nah, di sini ya, naknya terbaca panjang oleh Pak Suroto, tapi hu-nya juga dibaca panjang oleh beliau. Ya, hu-nya ini hak kinayah, ya, yang kembali kepada domir orang ketiga. Ya, inna anzalnahu, langsung seharusnya fi, ya, jangan terbaca panjang. Ya, sebetulnya memang ya, ketika kita membaca hak kinayah ini, ya, yang domirnya kembali kepada orang ketiga, itu di Al-Quran panjang, ya, 2 harokat. Ya, kenapa di situ terselip waw sukun? Ya, tapi ada beberapa kondisi hak kinayah ini tidak dibaca dengan panjang. Ya, nanti suatu saat kita akan bahas tentang hak kinayah ini. Kenapa dia terbaca pendek? Ya, nah, dalam surat Al-Qadar ini hak kinayahnya terbaca dengan pendek. Apa sebabnya? Nah, sebabnya lihat kawan-kawan. Karena hak kinayah ini sudah didahului oleh huruf sukun. Ya, atau huruf mat. Ya, dalam hal ini di huruf mat nih. Coba kita lihat. Inna anzalna. Nah, nanya panjang tuh. Karena sudah sebelumnya panjang, maka hu-nya tidak boleh terbaca panjang. Sama seperti surat At-Tin kita baca. Ya. Coba surat At-Tin kita baca. Ya. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu. Tuh ada hu-nya ya. Sama seperti ini.
Thumma radadnahu nggak boleh. Radadnahu tidak boleh baca seperti itu. Jadi kapan Anda melewati hak kinayah, ya, atau domir orang ketiga, zakar, maka ya Anda tidak boleh lagi membacanya dengan mat. Ya, matnya hilang. Ya. Baik, seperti itu. Terus kalimat malaikah, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr, ya, sama juga wa ma adraka, maknanya kurang panjang. Ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu, itu malaikatu taknya tidak boleh dibaca panjang. Malaikatu warruh, sama, ya. Warruhu fiha. Ruhnya saja yang panjang karena ada waw sukun, ya. Hu-nya terbaca satu harokat saja, ya, tidak boleh terbaca dengan warruhu gitu, ya. Baik, di sini. Ini bacaan dari Pak Suroto. Lalu di akhir-akhir ayat, ya, di ujung-ujung ayat itu, ya, kita lihat, ya, ada dua sukun. Yang satu sukun asli, yang satu sukun arid, ya. Maka baca seperti itu, ya, pada kalimat seperti itu huruf yang sukunnya arid tidak boleh tertinggal. Ya, ini saya lihat ada beberapa yang masih tertinggal. Ya, di belakang itu huruf ra. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, qadr. Tetap dibaca ra-nya. Ra-nya terbaca dengan tabkhim karena sebelumnya fathah. Ataupun, ya, kalimat-kalimat yang lain yang serupa. Ya, tinggal memberikan hak huruf tersebut. Ya, sifatnya kita berikan, kita tunaikan. Baik, itu penjelasan dan review buat saudara Bapak Suroto, ya, yang sudah mengirimkan videonya. Mudah-mudahan beliau sedang mendengar video ini dan mudah-mudahan ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya. Baik sahabat-sahabat umat, kita tinggalkan Bapak Suroto. Atas kita lihat lagi, ternyata ada juga yang sudah mengirimkan bacaannya, yaitu dari akhirafillah, saudara Jannah, ya, saudara Jannah. Ternyata saudara Jannah ini ikhwan, ya, bukannya akhwat, ya. Namanya Jannah. Oke, baik, kita dengarkan dan simak bacaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Baik, sudah kita dengarkan bacaan yang dibaca oleh saudara Jannah. Mudah-mudahan kami mengucapkan terima kasih, jazakallah, apa yang sudah dikirimkan beliau. Moga-moga menjadi ladang ibadah buat yang membaca dan sekaligus yang mendengarkan. Ya, baik, ada sedikit kekurangan yang perlu kita koreksi buat saudara akhina fillah Jannah. Nah, yang pertama, wa ma adraka, qalqalahnya, ya, adra, ya, jangan sampai terhenti atau ada fasal, ada apa, ya, ada pemisah itu seakan-akan, ya, dengan qalqalah wa ma adra. Lalu yang kedua, ya, kata adra itu yang sukun huruf dal. Huruf dal punya sifat istifal, ya, maka bacaan qalqalahnya pun jangan tebal, tapi adraka wa ma adraka ma lailatul qadr, ya. Baik, di sini akhirnya pun sama, ya. Kami lihat dari Pak
Jannah ini juga akhir daripada surah Al-Qadar ini kebanyakan diapit dengan diapit dengan huruf sukun, di mana sukunnya ada yang asli, ada yang tidak asli atau ada arid sukunnya. Jadi tetap harus dibaca ra-nya, ya. Terus juga ada kekurangan di mana ketika beliau membaca hiya hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr, ya. Kita lihat huruf to-nya dikolkolahkan. Ya, huruf to-nya betul dikolkolahkan karena to termasuk huruf yang bersifat kolkolah, yang tidak punya lawan, ya, sifat kolkolah ini. Tapi agak sedikit kurang. Di mana kurangnya? Letak kurangnya karena beliau membacanya, memantulkannya huruf to bukan kembali kepada huruf asli. Ya, tapi terbaca tadi ya hiya hatta matla'il fajr. Ya, awas, ya. Kita sudah bahas tentang qalqalah, ya. Qalqalah harus dibunyikan kepada huruf aslinya. Ketika yang sukun itu huruf to, maka kembalikan dia huruf to. Mato, bukan mate. Ya, sekali lagi sahabat-sahabat ummah ya. Ketika mengembalikan huruf pantulan itu harus kembali kepada huruf aslinya. Huruf qaf, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, huruf qaf kembalinya. Jangan falaq. Ya, karena tidak ada huruf ke. Ya. Baik, seperti itu. Mato, ya. Mato, ya. Dengan isti'la. Qalqalahnya. Beda tadi dengan huruf dal. Makanya saya bilang tadi huruf dal punya sifat istifal. Maka wama ad seperti itu. Ya, bukan wama ad, tapi wama ad. Nah, sekarang giliran huruf yang tebal. Isti'la dengan itbaqo, ya. Mato. Nah, sesudah huruf to, hindarkan huruf lam ikut sifat huruf to. Yaitu lam harus terbaca dengan tipis, ya, karena lam sifatnya istifal. Ya, jangan terbaca ikut dengan huruf to. Hiya hatta matula. Nah, seperti itu. Ya, matula seperti itu. Nanti ada qiraat lain yang membaca mungkin seperti tadi karena huruf to-nya idbaq dengan isti'la. Baik, itu saja yang kami review dari bacaan saudara Jannah. Overall bacanya sudah agak lumayan bagus, ya, ditingkatkan lagi, ya, dibaguskan lagi kualitas makhraj huruf dan sifat-sifat hurufnya. Dan kalau kita lihat beliau masih sangat muda juga, mungkin ke depan ini sudah akan lebih baik dan lebih bagus lagi bacaannya beliau. Baik, kita tinggalkan akhirnya fillah sahabat ummah yang bernama Jannah. Lalu kita review lagi. Ada dari sahabat ummah yang bernama apa ini? Oh, dari Mas Bambang. Ya, Mas Bambang. Bambang ini memang nama yang populer di Indonesia ya. Orang Jawa, orang Sunda, Betawi banyak namanya Bambang, ya. Mungkin kita panggil Pak Bambang saja, jangan Mas Bambang, ya, Pak Bambang. Baik, Pak Bambang sudah mengirimkan videonya membaca surah Al-Qadar. Mari kita simak bersama-sama bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta
حتى مطلع الفجر. Ya baik, sahabat-sahabat Ummah, sudah kita dengarkan bacaan surah Al-Qadr yang dibaca oleh Bapak Bambang. Ya, kami ucapkan jazakallah, banyak terima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah ikut berpartisipasi acara klinik baca Quran ini. Mudah-mudahan ini ladang amal buat kita semua. Baik, koreksinya yang pertama di kalimat isti'adzah, a'udzu. Ya, a'udzu itu ujung lidah kita dengan ujung gigi seri atas. Nih, ini ujungnya, ya. Jadi taruh di situ lidahnya. Jangan terbaca a'udzu. A'udzu seakan-akan huruf dal, padahal huruf dzal, ya. A'udzu billah, ya. Baik. Ini koreksi buat Pak Bambang. Ya, memang agak sedikit menyerupai, tapi jelas makhrajnya berbeda antara huruf dal dengan huruf dzal, ya. Lantas yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Him itu jangan berubah ke hem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Ya, jadi suaranya miring dia. Ya, suaranya agak sedikit imalah, condong ke e. Him harus ditutup dengan i, bunyi i. Ya, karena ya sini berbaris kasrah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bismillahnya pun sama, bis, ya. Itu rokhawahnya dikeluarkan, hamznya dikeluarkan. Jangan dipotong buru-buru, ya. Bismillah, tapi bismillah tetap kasih haknya dulu, ya. Jangan terlalu buru-buru, terlalu cepat, ya, sehingga sifat daripada satu huruf hilang, gitu. Atau mungkin tidak hilang tapi kurang porsinya, terpotong, ya. Terus tanazzalul malaikatu, sama, tuhnya juga tidak boleh terbaca panjang. Tadi masih terbaca panjang nih. Ya, hampir mirip dengan kasus yang tadi siapa yang pertama itu? Sahabat Ummah yang bernama Bapak Suroto, ya. Itu tanazzalul malaikatu, ya, kena mat, ya. Terlalu panjang baca tuhnya, ya. Aik tuhnya hanya satu harokat, di kulli harfin harokah, tidak boleh terbaca lebih daripada satu harokat. Nah, lalu ini sama kasusnya dengan sebelumnya, yaitu di kalimat mapo, ya, mapo. Jadi bukan mate, tapi mapo. Ya, berapa banyak dari kawan-kawan kita yang membaca huruf to ketika dia sukun tidak kembali kepada huruf aslinya. Ya, harus kembali kepada huruf aslinya, Pak Bambang. Jadi ketika huruf to yang sukun maka mapo, ya. Hiya hatta matla'il fajr. Ya, baik. Itu saran saya. Lalu yang terakhir juga masih sama kondisinya. Ketika dua sukun berada di akhir ayat, ini agak memang membuat kita kerepotan, ya, bagi yang terbiasa, yang belum terbiasa apalagi. Nah, Pak Bambang ini membacanya sudah bagus, ya, tetapi lagi-lagi sarannya para ulama membaca sukun arid, sukun yang kedua itu jangan membacanya dengan idhar. Ya, jangan membaca dengan idhar. Fi lailatul qadar, jangan seperti itu. Ya, amr jangan, ya, walaupun memang itu terbaca rohnya, tapi mungkin kalau saran saya itu huruf sukun aslinya, ya, sukun aridnya, sukun aridnya tidak boleh terbaca dengan idhar. Ya, paling tidak terbaca dengan ikhfa lah. Ikhfa secara lugotan, ya, secara bahasa artinya samar. Ya, min kulli amr, ya, tidak min kulli amr, tidak seperti itu, tapi amr, ya, sedikit saja, sepertiga suara mungkin, ya, yang keluar. Ini sama, ya, semua untuk semua kasus, ya. Dalam baca Al-Quran kita lihat ada sukun, sebelum kita waqaf ada sukun asli, ada sukun arid, maka tergantung sukun arid ini, lihat bagaimana posisinya, bagaimana sifat-sifat hurufnya, itu ditunaikan dengan suara yang tidak terlalu jelas. Artinya suaranya tidak boleh idhar, tapi suaranya kalau boleh dibilang dengan bahasa adalah ikhfa, ya, disamarkan, hanya mungkin sepertiga bacaan yang kita boleh keluarkan. Ya, salah juga ketika huruf seperti ini lantas kita hilangkan. Ya, min kulli am, ya, seperti itu banyak, ya. Matla'il fajr, ya, atau matla'il fajr,
Ya, tidak seperti itu. Tapi dibacanya dengan mengikhfakan sukun arid. Ya, dengan secara bahasa ikhfahnya ya. Tentu demikian. Mudah-mudahan sudah lebih baik lagi bacaan Pak Bambang, Bapak Suroto, dan Saudara Jana. 3 orang ini yang sudah mengirimkan videonya dengan makro surah Al-Qadar. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua yang berada pada kajian tahsin dan tajwid pertemuan kali ini. Demikianlah sahabat-sahabat ummah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Ramadan, yaitu bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebetulnya sahabat-sahabat ummah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Ramadan, sebetulnya berbicara tentang bulan diturunkannya Al-Qur'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang turunnya Al-Qur'an, baru Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ibadah puasa. Jadi yang hal fenomenal di dalam bulan Ramadan ini justru pertamanya adalah turunnya Al-Qur'an. Baru setelah itu berbicara tentang puasa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini sahabat-sahabat ummah, ada seseorang yang berpuasa tapi tidak membaca Al-Qur'an. Berarti tracknya atau koridornya kurang satu. Membaca Al-Quran dengan berpuasa, ini merupakan satu ibadah yang tidak bisa dipisahkan keduanya. Seakan-akan kalau kita lihat rel kereta api itu kan ada 2. Yang satu ibadah baca Quran, yang satunya ibadah puasa. Jadi jangan sampai ada orang yang di bulan Ramadan ini hanya berpuasa, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Berarti keretanya tidak bisa berjalan, karena hanya ada satu rel. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah saja memperkenalkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an mampu memberikan dampak yang positif bagi diri seseorang yang dekat dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana Abdullah ibn Mas'ud, salah seorang gembala dari keluarga miskin, dibully dengan kawan-kawannya karena mungkin di antara orang Arab dia perawakannya yang paling kecil, sampai betisnya yang paling kecil di antara orang Arab. Dibully, Rasulullah SAW memuji justru. Kenapa? Karena berhimpitan, berdekatan, bersahabat dengan Al-Quran. Anda tentu tahu bagaimana Umar ibn Khattab sebelum dia masuk Islam. Kita lihat track recordnya Ibn Khattab ini, kejam, bengis. Tapi lihatlah bagaimana Umar ibn Khattab disentuh dengan Al-Quran. Ya. Ketika Ibn Khattab ini ingin membunuh Rasulullah SAW, karena dakwah Rasulullah SAW semakin hari semakin mengusik orang-orang Quraisy pada saat itu, maka Umar ibn Khattab berniat pada hari itu untuk menghabisi Rasulullah SAW dengan pedang yang dihunusnya. Sejurus dengan dia ingin menghabisi Rasulullah SAW, di tengah jalan bertemu dengan salah seorang yang bernama Nu'aim ibn Abdullah. Ketika ditanya, "Hai Umar, mau kemana engkau?" Ya, "Aku ingin membunuh Muhammad karena dakwanya sudah merusak tali silaturahmi, karena dakwanya sudah merusak nenek moyang kita." Lantas kata Nu'aim ibn Abdullah, "Kenapa kau mengurusi Muhammad? Sedangkan iparmu dan adikmu Fatimah sudah terlebih dahulu masuk Islam, sudah terlebih dahulu meninggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti ajaran Muhammad." Marah bukan kepalang Umar ibn Khattab. Dia mencari, langsung bergegas ke rumah Fatimah, adiknya, dan ke rumah Sa'id bin Zaid, iparnya. Dan ternyata dalam riwayat kita ceritakan ada 3 orang, di situ ada Khabbab juga. Ketika Umar mengetuk pintu, terdengar dalam riwayat yang lain dikatakan Fatimah sedang membaca surah Taha. Ketika mereka bertiga mencegah Umar untuk mengambil mushaf yang dibaca oleh Fatimah, dan pada saat itu karena kekuatan Umar yang sungguh sangat luar biasa, mencekik iparnya Sa'id bin Zaid pada saat itu, maka akhirnya Fatimah pun menyodorkan mushaf yang dibacanya tadi.
pada saat itu menerima dan membaca apa yang dibaca diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bergetar, menggigil. Coba Anda bayangkan hati yang keras, yang kasar, yang bengis, begitu kena dengan Al-Quran lantas menjadi luluh. Pergilah Umar ibn Khattab menemui Rasulullah SAW. Sampai di sana, apa yang terjadi? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, apa yang terjadi denganmu wahai Ibnu Khattab? Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan denganmu. Apakah engkau ingin membunuhku? Lantas Umar ibn Khattab mengatakan, tidak. Justru aku ingin bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasul pilihan Allah. Hati yang begitu kasar ketika berdekatan dengan Al-Quran lantas menjadi lembut. Lihatlah bagaimana, kita tinggalkan Umar ibn Khattab, lihatlah bagaimana Utsbah bin Rabi'ah, salah seorang penyair ulung pada saat itu, dibayar untuk menghadapi ucapan-ucapan atau ayat-ayat Rasulullah SAW pada saat itu. Karena mereka orang-orang Quraisy menganggap tidak ada yang lebih jago daripada Utsbah bin Rabi'ah dalam hal sastra pada saat itu. Ketika Utsbah bin Rabi'ah bertemu dengan Rasulullah SAW, ternyata Utbah bin Rabi'ah dibacakan surat Hamim Sajadah oleh Rasulullah SAW, pulang dengan penuh kekecewaan kepada kaumnya. Inilah kehebatan mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dalam surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Sebagian ulama, Ibnu Katsir diantaranya mengatakan bahwa Al-Quran itu ketika menggunakan kata anzala, dia turun dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Dan di Baitul Izzah dia turun baru kepada Rasulullah SAW secara berperiode. Para sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Qadar. Sehingga para ulama merangkum apa sih yang disebut dengan Qadar itu. Yang pertama kata ulama, Al-Qadar bisa juga diartikan dengan kata kemuliaan. Ya, banyaknya kemuliaan yang turun pada malam hari itu. Saking banyaknya kemuliaan yang turun pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang mendirikan pada malam Lailatul Qadar, dia sholat, dia beribadah pada saat itu, maka dihapusi dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Sehingga surat Al-Qadar sendiri mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Siapa saja orang yang beribadah pada malam hari itu, maka ibadah dinilai dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadar berarti kemuliaan. Banyak kemuliaan yang Allah turunkan pada malam Qadar itu. Lalu yang kedua kata ulama, Al-Qadar juga berarti diartikan dengan dhayiq, sempit. Ya, kesempitan. Kenapa sempit? Kata Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh para ulama, ya tanazzalu fiha. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, kata tanazzal berarti turun. Turunnya berangsur-angsur. Jadi bumi itu seakan sempit, bumi itu seakan begitu kecil dengan turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka kata ulama al-qadr ay-tayyiq. Qadar itu adalah kesempitan. Karena turun malaikat Allah Subhanahu wa taala memenuhi bumi pada saat itu. Sahabat-sahabat umat, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika aku menemui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku lakukan?" Ini baik pesannya buat kita semua. Ketika Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ini merupakan
mungkin pertanyaan kita selaku umat Rasulullah SAW yang ingin bertanya, kalau datang malam Lailatul Qadar, apa yang semestinya kita lakukan? Padahal tadi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Aisyah menimpali dengan hadisnya yang mengatakan bahwa hadis Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus saya lakukan ketika saya yakini bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah yang mungkin umum pesannya sifat ini kepada kita semua. Ya, aksiru, ya, perbanyaklah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam riwayat yang lain dikatakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ini sahabat-sahabat ummah. Ketika besok kita meyakini ada malam Lailatul Qadar, kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dalam hadis dikatakan 21, 23, 25, 27 atau 29 atau akhir daripada bulan Ramadan, maka perbanyaklah doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini saya yakin betul sudah hafal semua, hampir rata-rata dari kita ketika bulan Ramadan, dari mulai Ramadan saja kita sudah menghafalkan doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkaulah Tuhan yang penuh dengan maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau mencintai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Para ulama berkomentar, kenapa Aisyah mendapatkan doa ini dari Rasulullah SAW? Apa yang terkandung dan termuat dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ini? Yang pertama kata para ulama, disinilah letak bahwa begitu pentingnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Karena memang sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas dunia ini yang kita punyai tidak lebih penting selain kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita miliki itu akan terasa manfaatnya. Tapi kalau kita punya yang banyak di atas dunia ini, tapi kita tidak punya ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan sia-sia. Ibadah kita sia-sia, baca Al-Quran kita sia-sia. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengajari Aisyah radhiyallahu anha yang umumnya kepada kita, ampunan itu lebih penting dari segalanya. Is'alillahal afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-af, pengampunan, permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, wal afiyah, dan kesehatan, afiat lahir maupun batin. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kadang-kadang seseorang itu memframe Allah dengan frame-nya sebagai manusia. Ada orang yang mungkin ya dosanya banyak, ya khilafnya banyak, ya dosanya sudah segunung bahkan sedalam lautan. Kadang-kadang nggak mau ke masjid, kadang-kadang tidak mau lagi ngaji karena merasa dirinya mungkin ini dosa saya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mensifati dirinya dengan innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan samakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah mungkin sama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa saja dari hamba-hambanya yang dosanya banyak sebanyak apapun, yang dosanya dalam sedalam lautan sekalipun, ketika datang di malam Lailatul Qadar memohon dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, insyaallah dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa hikmahnya kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni? Kita disuruh untuk mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mau memaafkan, bagaimana kita seorang hamba tidak memaafkan orang lain? Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang dosanya
Mungkin kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, ada seorang yang membunuh 100 orang. Tapi karena dia ingin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Mungkinkah ada di antara kita yang sudah membunuh 100 orang? Saya yakin belum ada. Bahkan satu pun tidak. Kenapa kita harus jauh dari Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Maha Pengampun? Lihatlah, orang yang 100 saja dibunuh, dia masih mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah membunuh orang, satu orang pun di atas dunia ini? Maka hikmahnya itu, kita disuruh untuk mampu memaafkan kesalahan orang lain. Lalu yang ketiga, kata para ulama, al-i'tiraf, pengakuan diri seseorang bahwa dia bersalah. Di atas dunia ini tidak ada manusia yang tidak mempunyai salah. Peluang kesalahan itu sangat banyak sekali. Ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, jelas kita menyatakan diri kita ini kotor, diri kita ini penuh dengan dosa. Allah satu-satunya yang bersih, yang tidak punya dosa. Kita beriktiraf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita penuh dengan dosa. Seorang yang ibadahnya mengakui akan lebih nikmat ibadahnya ketika dia mengakui dirinya orang yang kotor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mendambakan orang-orang yang selalu beriktiraf, orang-orang yang selalu mengakui kesalahannya di antara hamba-hambanya. Nah, para sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari beberapa hari ke depan mungkin kita akan menemui malam Lailatul Qadar. Mari kuatkan ikat pinggang kita sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, pada saat ini mungkin kita tidak bisa i'tikaf di masjid karena masih pandemi. Nah, kita bisa mencari Lailatul Qadar di rumah kita dengan banyak beribadah, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak mendirikan sholat malam. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah-salah dalam penyebutan, merupakan khilaf daripada Al-Fakir yang mengasuh acara ini. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malam Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.